Welcome back to my channel Al-Hanan Komputek. Terima kasih bagi yang sudah mensupport dan masih setia dengan channel ini. Pada kesempatan yang baik ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara meningkatkan performa dan kecepatan akses internet menggunakan DNS Jumper. Sebelum kita lanjutkan, saya akan jelaskan sedikit apa itu DNS. DNS atau biasa disingkat dengan Domain Name System adalah sebuah sistem yang menghubungkan URL dengan IP address. Singkatnya, DNS adalah sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Tanpa DNS, kita harus mengetikkan IP address secara lengkap ketika ingin mengunjungi sebuah website. Sebagai contoh, ketika ingin membuka google.com, maka yang harus kita lakukan sebetulnya adalah mengetikkan IP address-nya secara lengkap. Misalnya 172.217.194.105. Mana kira-kira yang lebih mudah? Mengetikkan IP address yang banyak dengan digit-digit angka tersebut atau langsung dengan mengetikkan halaman google.com. Nah, di sini fungsi dari DNS tersebut mengubah IP address ini menjadi halaman yang mudah dimengerti oleh si pemakai. Dalam beberapa kasus, kita dapat meningkatkan kecepatan penelusuran dan atau keamanan dengan mengganti DNS default yang disediakan oleh penyedia layanan internet. Namun terkadang DNS tersebut tidak semua tepat dan sesuai dengan kondisi jaringan internet yang kita miliki. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor geografis, traffic atau lalu lintas jaringan, dan sebagainya. Maka kita perlu adalah DNS Jumper. Kenapa kita harus menggunakan DNS Jumper? Yang pertama, DNS Jumper dapat mengganti DNS default dengan cepat dan mudah karena dapat dilakukan secara otomatis tanpa harus kita lakukan perubahannya secara manual. Serta dengan DNS Jumper dapat mencari DNS alternatif agar akses internet menjadi lebih cepat dan maksimal. Yang kedua, DNS Jumper dapat membuka website yang diblokir. Dan yang ketiga, DNS Jumper juga dapat memblokir website dengan materi atau konten dewasa sehingga aman untuk anak-anak dan keluarga karena sudah terdapat DNS list di dalam DNS Jumper tersebut. Bagaimana? Tertarik untuk mencoba DNS Jumper sehingga internet menjadi lebih cepat dan aman? Mari sama-sama kita praktekkan. Silahkan disimak video ini sampai selesai. Baik, langkah awal kita harus unduh dulu aplikasi DNS Jumper tersebut. Silakan diaktifkan browsernya dan diakses halaman website dengan alamat sordum.org. Ini halaman websitenya. Kita akan ambil DNS Jumper atau download dulu di sini pada bagian kategori Our Software. Kita klik saja. Nah, ini pada video ini diturunkan DNS Jumper berada pada versi 2.2. Rilisnya adalah 17 Maret tahun 2020. Kita akan scroll ke bawah, kita download dulu aplikasi ini. Di sini ada tombol download, silahkan diklik. Kita klik dulu seperti biasa. DNS Jumpernya masih dalam kondisi dikompres, silahkan di ekstrak dulu. Nah, seperti ini hasil downloadnya. Kita pilih ekstraktir saja. Dan perlu kita ketahui DNS Jumper bersifat portable, jadi tidak perlu diinstal, tinggal dijalankan saja. Klik kanan atau double klik. Kalau saya terbiasa klik kanan, pilih Run as Administrator. Nah, seperti ini. Ini halaman utama dari DNS Jumper. Terdapat 4 menu utama pada sisi kirinya. Apply DNS berfungsi untuk menyimpan perubahan dari pengaturan DNS yang kita pilih. Kemudian Fastest DNS adalah mencari DNS tercepat atau DNS alternatif dari list yang disediakan. Kemudian Plus DNS adalah membersihkan cache dari DNS yang sudah kita gunakan sebelumnya. Kemudian Option berisi pilihan untuk pengaturan atau perubahan bahasa, memeriksa update terbaru, donasi, homepage, kontak, dan about. Nah, kemudian di bagian kanannya atau di tengahnya adalah Select Network Adapter. Nah, ini yang mempunyai peranan penting. Kita tentukan dulu mana network adapter yang akan kita ubah DNS-nya. Sebagai contoh di sini saya menggunakan jaringan WiFi
dengan device saya atau perangkat network adapternya adalah Broadcom. Jadi saya gunakan yang ini dan choose a DNS server. Di sini saya menggunakan DNS default settingan dari provider atau penyedia layanan internetnya. Nah, sebelum kita melakukan perubahan atau pemilihan DNS tercepat, kita uji coba dulu. Kita lakukan dulu pengujian seberapa cepat untuk download dan upload dengan settingan DNS default dari penyedia layanan internet. Kita kembali ke browser. Nah, kita buka tab baru. Saya akan gunakan sebuah situs dengan alamat test.mynet. Ini saya gunakan karena lebih akurat dan lebih mendekati dari hasil yang kita temui. Nah, nanti kita di sini dapat merubahnya ke test.my-internet. Di sini bisa kita melakukan pengujian untuk download, upload, atau kita kombinasikan keduanya, download dan upload sekaligus. Nah, saya untuk menghemat waktu, kita klik saja combine. Nah, saya menggunakan test.my.net karena hasil pengukurannya mendekati dari hasil yang sebenarnya. Jadi ketika kita berlangganan sebuah ISP atau provider, kita harus tahu dulu berapa maksimal yang bisa kita peroleh dari koneksi yang kita sepakati. Nanti kita akan simulasikan bagaimana cara mencari atau mengetahui kecepatan download dan upload yang sebenarnya. Nah, sini sudah terdapat hasil download 3,6 megabit per second. Ini satuannya bit, B-nya kecil. Kemudian untuk uploadnya adalah 8 megabit per second. Nah, kelebihan dengan menggunakan situs test.my.net ini karena bisa ada detail dan share di sini, kita bisa mengetahui dalam satuan megabyte karena langsung dikonversikan secara otomatis. Nah, 3,6 megabit per second untuk download dan 8 megabit per second untuk upload. Kalau dikonversikannya ke megabyte, ini cukup rendah sekali. Ya, habis 445 kilobyte dan 1 megabyte untuk upload. Jadi saat ini saya jelaskan, kalau saya berlangganan koneksi internet dengan ISPX dengan kontrak atau perjanjian up to 15 megabit per second. Jadi kalau kita cari berapa speed yang seharusnya kita dapat, kita bisa gunakan formula ini. Kita ketikkan di Google bit to byte, ya, kita akan simulasikan. Nah, kalau misalnya saya berlangganan 15 megabit atau nanti 20 megabit, jadi saya harus mendapatkan paling tidak 1,875 megabyte. Nah, jadi kalau tadi saya melihat hasilnya itu jauh sekali untuk downloadnya karena di bawah 1 mega. Untuk uploadnya saja hanya separuh 1 mega. Jadi jauh dari harapan yang seharusnya kita dapat dengan kontrak 15 megabit per second. Nah, untuk itu kita akan menggunakan DNS jumper untuk memaksimalkan kinerja dari koneksi jaringan ini. Silakan kita kembali ke DNS jumper sebelumnya. Ini masih settingan default atau standarnya. Kita klik saja paste test DNS. Sini sudah tersedia beberapa DNS alternatif yang disediakan oleh DNS jumper. Nah, kita bisa gunakan ini dan nanti kita juga bisa menggunakan atau menambahkan dengan pilihan atau DNS kita masing-masing. Klik start DNS test. Oke, kita tunggu sampai mendapatkan DNS tercepat sesuai dari list yang tersedia di DNS jumper. Nah, ini sudah terdapat DIN DNS dan Google Public DNS. Kita klik yang mixed untuk menerapkan mana yang lebih cepat. Klik apply DNS ini, kita klik apply DNS server, maka secara otomatis ini kita tutup saja. DNS kita sekarang untuk Broadcom atau perangkat WiFi nya sudah berubah otomatis atau berubah sendiri dengan pemilihan dari DNS jumper ini. Jadi untuk DNS pertamanya ini DIN DNS, kemudian yang kedua adalah Google Public DNS. Oke, sekarang kita akan bandingkan hasil pengujian atau test speed sebelum menggunakan DNS jumper dengan setelah menggunakan DNS jumper. Di sini tadi kita sudah mendapatkan hasil pengukuran
untuk upload dan download. Jadi saya tidak akan tutup halaman ini untuk membandingkan hasil pengujian yang berikutnya. Jadi saya akan buka saja dengan tab yang baru, klik kanan, open new in tab. Nah, ini kita akan uji coba kembali setelah kita memilih DNS alternatif, tes my internet. Di sini klik combine. Nah, kita akan uji coba kembali hasil setelah menggunakan DNS Jumper. Nanti kita akan compare atau kita bandingkan dengan sebelum kita menggunakan DNS Jumper, artinya hanya dengan menggunakan DNS default atau yang sudah disetting atau disediakan oleh provider atau ISP. Nah, ini masih berjalan. Ini berikutnya adalah tes upload, yang melakukan upload 6,3 MB secara random. Nah, kita tunggu hasilnya. Ini hasil pengukuran setelah kita menggunakan DNS Jumper. Untuk download 14,7 megabit per second, untuk upload 10,8 megabit per second. Sedangkan tadi hasil sebelum menggunakan DNS Jumper hanya 3,6 megabit per second, dan untuk uploadnya 8 megabit per second. Jadi ada peningkatan beberapa megabit. Nah, ini kalau kita lihat detailnya. Nah, untuk download 1,8 megabyte, untuk upload 1,4 megabyte. Sudah lumayan mendekati dari yang seharusnya kita terima, meskipun masih tidak maksimal. Tapi untuk mendapatkan nilai yang maksimal, bisa kita lakukan pengecekan dan pencarian beberapa kali sehingga mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, silakan nanti ditambahkan dengan DNS alternatif atau pilihan yang kita miliki masing-masing, dengan cara nanti bisa kita klik option DNS option di sini. Nah, kita tambahkan nanti pada bagian add ini dengan DNS pilihan kita masing-masing. Itu banyak tool atau halaman website yang menyediakan bermacam-macam DNS sesuai dengan daerah kita masing-masing. Nah, demikian penjelasan singkat dan tutorial bagaimana cara meningkatkan kecepatan akses internet. Yang perlu saya garis bawahi dan perlu saya tegaskan sebelum saya closing ini, atau ini adalah disclaimer, bahwa DNS Jumper tidak bisa meningkatkan kecepatan internet melebihi dari apa yang sudah kita sepakati dengan provider atau penyedia layanan. Nah, dengan DNS Jumper kita hanya bisa memaksimalkan sampai mendapatkan batas maksimal dari kontrak yang seharusnya kita sepakati di awal. Jadi tidak akan melebihi dari apa yang sudah ditetapkan kapasitas dari provider. Nah, demikian penggunaan DNS Jumper untuk akses internetnya menjadi lebih cepat. Semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa subscribe, share, like, dan komennya. Terima kasih. Sampai jumpa pada video yang berikutnya.